demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh. Halo, selamat petang saudara. Bertemu lagi di Kompas Petang bersama saya Masih Serta Regan. Dan saya Yasir Nene Ahmad di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang saudara. Petugas gabungan Basarnas, BPBD dan Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi bocah yang tenggelam setelah terjatuh di Kali Sodong pada Minggu sore. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian dan langsung dievakuasi petugas saudara. Jasad korban yang dievakuasi langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka di kawasan Kebon Singkong, Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban diketahui terjatuh di Kali Sodong, Jakarta Timur ini saudara bersama dengan salah seorang temannya saat bermain di sekitar aliran kali. Warga yang mengetahui kejadian tersebut sempat berusaha menyelamatkan keduanya. Namun hanya satu anak yang dapat diselamatkan. Sampai di jembatan Sodong ya sini, kurang lebih radius 1,3 km, dan pukul 9.00 itu alhamdulillah korban berhasil ditemukan di bawah jembatan Sodong. Saudara, seorang remaja dievakuasi polisi dari kawasan lokasi wisata Kawah Putih Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban sempat dilaporkan hilang saat hiking di kawasan itu. Air hangat. Satu orang. Doi. Minum. Anggota Polsek Ciwidey mengevakuasi remaja putri asal Subang tengah mengisi liburan sekolah di kawasan Sunan Ibu Kawah Putih. Korban ditemukan setelah dinyatakan hilang. Pencarian terkendala kabut tebal dan hujan. Tim gabungan kemudian menemukan korban di Kawah Ibu. Saat ditemukan korban dalam kondisi hipotermia dan dievakuasi ke klinik terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Masuk, seorang masuk. Masuk. Demikian dilaporkan. Yang benar saja mengalami hipotermia, dalam kondisi sudah hampir pingsan. Segera langsung dibawa ke klinik terdekat dan alhamdulillah ini berhasil diselamatkan. Ketika dievakuasi, korban dengan beberapa orang temannya, ya, ada wanita, ada juga pria. Saya menghimbau kepada para pengunjung tempat wisata, khususnya yang ingin mendaki atau melaksanakan hiking di wilayah pegunungan di wilayah dan Bandung ini agar pertama melihat dulu cuacanya. Ya. Memang kira-kira rentan kecelakaan ya karena kondisi cuaca dan sebagainya, tolong jangan dipaksakan. Di lokasi lain di kawasan Ciwidey, seorang pendaki Gunung Patuha, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, meninggal diduga karena mengalami hipotermia saat melakukan pendakian Sabtu lalu. Evakuasi berlangsung dramatis. Tim gabungan dari polisi dan warga berjalan kaki sejauh 2 km. Hingga saat ini, kepolisian maupun petugas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai peristiwa ini. Sorotan selanjutnya saudara, pakar telematika Roy Suryo dan advokat Egy Sujana selesai menjalani undangan klarifikasi penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan pendampingan dari kuasa hukum, terlapor pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Terlapor yang hadir yakni mantan Menpora Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Sianipar, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadila dan juga Rustam Effendi. Sementara itu terlapor Tifauzia berhalangan hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Roy Suryo menyebut dalam klarifikasi ini dirinya memberikan ataupun diberikan 85 pertanyaan.
Bang Jojo, ayo Bang Jojo. Layar. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya. Karena tidak jelas, dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar nurul ya, gitu. Jadi nalar ya. Sementara itu Saudara, Egy Sujana yang juga jadi salah satu terlapor menilai kasus ini merupakan perkara mudah. Menurut Egy, sejatinya Presiden ke-7 RI Joko Widodo cukup menunjukkan ijazah aslinya di persidangan atau saat gelar perkara khusus. Egy bilang, jika hal tersebut dilakukan, perkara akan lebih cepat selesai. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Akhir April 2025 lalu, mantan Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo menjadi sorotan setelah menuai kritik usai menuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tak tinggal diam, Jokowi melaporkan sejumlah orang, salah satunya Roy Suryo CS, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar 1 Juli lalu, Roy Suryo CS mengaku ia dan rekan-rekannya yang menjadi terlapor memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya karena menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus sebagaimana yang diminta pihaknya. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Hingga saat ini kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Roy Suryo CS masih terus bergulir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menyatakan, Kamis lalu polisi telah memeriksa kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, maupun ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif. Menurut Ade Ari, keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini yang nantinya akan didalami penyidik. Penyelidik dari Subdit Kamnet Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor. Tak hanya dilaporkan Jokowi atas pencemaran nama baik, Roy Suryo CS juga dilaporkan Peradi Bersatu dengan pasal penghasutan. Pihak Peradi Bersatu juga menambahkan laporan kepada Roy Suryo CS dengan jerat pasal perlindungan data pribadi. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Roy Suryo dan juga advokat Egy Sujana dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Aufa Farid. Selamat petang Asri, apa saja yang digali oleh polisi dari pemeriksaan hari ini? Ya, penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggali soal 2 laporan yang berbeda terhadap Roy Suryo CS, Yasir dan saudara. Laporan pertama adalah yang dilayangkan oleh Joko Widodo terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, laporan yang kedua ini adalah laporan yang dilayangkan oleh Pradi Bersatu yang mana ini terkait dugaan penghasutan, kemudian pasal juga yang disangkakan terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta yang baru saja ditambahkan atau disangkakan ini adalah pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Memang Roy Suryo tidak merinci pertanyaan apa saja yang dilontarkan oleh penyidik kepada pihaknya, kepada Roy Suryo dan juga pihak-pihak yang dipanggil dimintai klarifikasi, tapi ia mengaku dihujani 85 pertanyaan mulai diperiksa sejak pukul sekitar 10 pagi begitu hingga pukul 3 sore, dan ia menyebutkan juga dari pihaknya sudah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, tapi juga tadi ia mengatakan bahwa ia menggunakan haknya untuk keberatan menjawab begitu, tapi dengan catatan ia sudah memenuhi panggilan tersebut. Dan selain dari Roy Suryo yang diperiksa hari ini di Polda Metro Jaya, ada juga 5 orang lain, yakni Egy Sujana, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan juga Rustam Effendi. Sebetulnya ada satu lagi, Tifauzia, yang harusnya diperiksa juga hari ini, tapi berhalangan. Dan tadi yang terakhir kali diperiksa adalah Rismon Sianipar, dan ia menyatakan juga bahwa memang ia diperiksa hanya terkait dengan laporan Pradi Bersatu yang tadi terkait dengan penghasutan begitu dan juga transaksi elektronik, dan yang terakhir terkait dengan perlindungan data pribadi. Ia menjelaskan bahwa yang digali oleh penyidik ini adalah terkait dengan otoritas wewenang meneliti ijazah Jokowi, kemudian juga sumbernya dari mana saja yang digunakan dalam pengkajian penelitian ijazah Jokowi tersebut, serta pengetahuan dari yang terpanggil begitu, yang terperiksa dalam hal ini adalah Rismon Sianipar terkait dengan TPUA. Kemudian juga tadi Rismon mengatakan bahwa tidak ada barang bukti material yang disertakan begitu, sehingga ia merasa ataupun juga menilai ini tidak jelas dan juga tidak bisa diproses lebih lanjut. Sama halnya yang disampaikan juga oleh Roy Suryo begitu, bahwa memang ia hanya memenuhi panggilan klarifikasi, memberikan pernyataan sesuai dengan haknya juga, ia menggunakan haknya. Tapi tadi yang ditekankan juga sama seperti Rismon, Roy Suryo mengatakan bahwa ada pasal-pasal yang tidak terpenuhi atau unsur yang tidak terpenuhi. Di antaranya adalah harus ada yang terhasut, kemudian harus ada yang dihasut, dan juga apa dampak dari penghasutan tersebut. Karena menurut Roy Suryo, penilaiannya ini tidak ada dampaknya atau keonaran yang terjadi atas dugaan ataupun juga tuduhan yang disangkakan kepada Roy Suryo CS. Dan dari pihak Roy Suryo sendiri yang memang sudah melaporkan terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri, ini besok lusa begitu tanggal 9 hari Rabu ini akan diadakan gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Sementara demikian, Yasir, kembali ke Anda. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan atas informasinya dari Polda Metro Jaya. Saudara, tim DVI Polda Jatim berhasil identifikasi satu jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya, laki-laki usia 51 tahun yang tercatat dalam manifest sebagai sopir truk tronton asal Klungkung, Bali. Kompas Petang juga menyoroti Menteri HAM Natalius Pigai yang memastikan tidak akan memberi jaminan kepada tersangka kasus perusakan rumah singgah retret keagamaan di Sukabumi, Jawa Barat.
Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, tim DVI Polda Jatim berhasil identifikasi satu jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya. Korban adalah laki-laki berusia 51 tahun, tercatat dalam manifest sebagai sopir truk tronton. Dari hasil pemeriksaan tim DVI Polda Jatim, menurut sidik jari, rangka gigi, postur tubuh jenazah teridentifikasi laki-laki usia 51 tahun, tercatat manifest sebagai sopir truk tronton asal Pranjangan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Sebelumnya, jenazah dievakuasi menggunakan KRI Tongkol yang mencari di titik terakhir lokasi KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam Minggu kemarin. Yang pertama yang ditemukan ini, yang pada hari Minggu, dari primer, ya dari primer sidik jari terkonfirm, ya. Pada gigi terkonfirm juga, ya. Dari data pemeriksaan odontologi kita dan dari antemortem foto kita cocokkan teridentifikasi. Keluarga korban juga mendatangi posko orang hilang dan kemanusiaan KMP Tunu Pratama Jaya di Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana, Bali. Mereka menanyakan nasib keluarga yang menjadi korban tenggelamnya kapal tersebut. Keluarga berharap kerabat tercinta bisa ditemukan. Ditemuin dalam keadaan selamat, selamat atau enggak, yang penting kan jenazahnya kita lihat biar cepat proses. Tadi di posko Diki penjelasan apa yang diberikan? Belum ditemukan sementara, tapi datanya paman sudah ada. Sudah ada. Harapannya gimana? Harapannya ya semoga ditemuin selamat. Itu ya biar kita lihat keluarga, biar cepat ditangani gimana kelanjutan. Menurut dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran jurusan Teknika Pergaulan Dwi Kora Simanjuntak, ada faktor internal dan eksternal yang bisa menyebabkan dugaan kebocoran kapal. Di antaranya benturan atau korosi plat perpipaan dan kurangnya perawatan di kamar mesin kapal. Bagi pemilik kapal, dianjurkan melakukan perawatan berkala sesuai dengan buku panduan kapal untuk menghindari kebocoran. Ya, tadi saya informasikan kebocoran itu berarti adanya air yang masuk ke dalam kamar mesin. Itu bisa aja pipa yang sudah karat, tidak terawat sehingga dia bocor. Dan pompa isapnya itu pompa JS pump atau pompa gotnya tidak berfungsi. Akhirnya air masuk ke kamar mesin full sehingga itu kapal bisa jadi tenggelam. Orang kapal itu melakukan perawatan didukung oleh perusahaan pelayaran. Perawatan itu yang harus dilakukan dan itu perawatan benar-benar kunci utama supaya tidak terjadinya kecelakaan di atas kapal, khususnya kamar mesin. Pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang dari KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Gilimanuk, di antaranya 12 life jacket, pelampung, dan kapsul penyelamat bertuliskan KMP Tunu Pratama Jaya. Keluarga korban yang menanti kepastian hasil pencarian tim SAR terus menunggu di posko pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian bahkan dalam kondisi stres, kurang fit karena kelelahan. Tim SAR gabungan juga menurunkan alat pemindai objek bawah laut atau ROV atau Remotely Operated Vehicle milik TNI AL ke dalam laut. Selain itu, 15 personel penyelam dari Dislambair dan Kopaska juga disiapkan di KRI Pulau Vanildo membantu pencarian dan evakuasi korban. Kami juga sudah siap menurunkan ROV hari ini, mencoba di 5 nautical mile untuk mencoba mencari di area temuan kemarin terakhir, dan juga kami sudah siap dengan penyelam yang kemarin berada di KRI Pulau Vanildo. Sudah kami turunkan bergabung dengan tim penyelam dari Basarnas dan rekan-rekan lainnya yang ada di sini.
Saat ini tim SAR gabungan fokus mencari korban di sekitar titik terakhir ditemukannya jenazah korban. Selain pencarian, proses identifikasi jenazah korban masih terus dilakukan oleh tim DVI. Tim Liputan Kompas TV. Tim SAR gabungan terus mencari korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Seperti apa informasi terbaru dari Banyuwangi, Jawa Timur? Kita pantau bersama Noman Deni, jurnalis Kompas TV. Noman, seperti apa proses pencarian korban kapal tenggelam? Adakah temuan jenazah sore ini? Baik, Ilona, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri masih terus melakukan upaya pencarian di sekitaran Selat Bali. Dan proses pencarian ini juga diperluas hingga ke area selatan di Selat Bali. Dan pada upaya pencarian di hari kelima ini, tim SAR dari TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 kapal perang canggih miliknya, yakni KRI Spika dan KRI Pulau Vanildo untuk melakukan pemindaian objek yang ditemukan beberapa hari lalu yang diduga kuat sebagai kapal dari Tunu Pratama Jaya. Dan kapal dari KRI Spika ini menggunakan alat ROV atau Remotely Operate Vehicle untuk mendeteksi atau memastikan melakukan verifikasi terhadap objek temuan tersebut. Dan selanjutnya tim dari TNI AL juga menggunakan alat metode magnetometer untuk memindai kandungan magnet yang ada di dasar laut. Selain itu juga KRI dari Pulau Vanildo KRI Vanildo juga mengerahkan 15 tim penyelam dari Dislam Bair dan juga tim dari Kopaska Koarmada 2 untuk melakukan proses penyelaman setelah ROV itu mendeteksi objek yang diduga kuat sebagai kapal dari Tunu Pratama Jaya. Sementara untuk jenazah yang ditemukan pada saat ini juga berjumlah 3 orang yang ditemukan pada kemarin sore, malam, dan pagi tadi. Dan dari ketiga jenazah tersebut, 1 orang jenazah telah teridentifikasi oleh tim DVI dari Polri. 1 jenazah tersebut bernama KDOK, berusia 51 tahun dan berasal dari Kelungkung, Bali. Sementara 2 orang jenazah hingga saat ini masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polri. Ilona. Nyoman, berarti saya konfirmasi ada 28 korban lagi yang masih dalam pencarian? Ya, betul sekali. Untuk 1 jenazah yang baru teridentifikasi siang tadi, yakni KDOK, ada di dalam manifest yang 29 orang dinyatakan hilang tersebut. Jadi setelah 1 orang teridentifikasi ini, total jumlah orang yang masih hilang dan masih dicari yakni sebanyak 28 orang sesuai manifest, Ilona. Oke, baik. Nyoman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi soal Menteri HAM Natalius Pigai yang memastikan tidak akan memberi jaminan kepada tersangka kasus perusakan rumah singgah retret keagamaan di Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sebuah rumah warga di Pasuruan, Jawa Timur rusak berat akibat ledakan pada Senin pagi. 1 penghuni rumah luka parah akibat peristiwa ini. Tim gegana dan penjinak bom dari polisi langsung melakukan pengamanan di sekitar lokasi ledakan. Mereka mengambil sampel sisa ledakan untuk mengetahui penyebab peristiwa tersebut. Hampir semua bagian rumah hancur. Salah seorang penghuni rumah yang bekerja sebagai teknisi servis handphone ditemukan dalam kondisi luka parah sesaat setelah ledakan. Kita ke sorotan lainnya. Pasca insiden perusakan rumah singgah yang digunakan untuk retret di Sukabumi, Jawa Barat, kondisi peserta yang sebagian besar anak-anak masih mengalami trauma. Kuasa hukum pelapor Subadria Nuka menilai insiden perusakan turut berdampak pada psikologis peserta retret, terutama anak-anak yang menjadi korban.
Ia pun meminta kasus ini terus diproses secara hukum. Saat ini polisi sudah menetapkan 8 tersangka kasus perusakan rumah singgah retret di Cidahu, Sukabumi bertambah. Anak-anak banyak yang histeris sampai pingsan. Ada anak umur 3 tahun sampai ketakutan, ibunya sampai pingsan. Jadi itu sedikit untuk terkait tahapan proses. Intinya kami tahapan proses ini kami akan mengawal terus, dan berita yang beredar di luar sana bahwa ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus, dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai. Belum usai proses penyidikan kasus perusakan rumah singgah yang dijadikan kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat yang telah menetapkan 8 tersangka. Belakangan muncul usulan kontroversial yang disampaikan staf khusus Kementerian HAM soal penangguhan penahanan kepada para tersangka. Usulan ini disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, yang meminta pengajuan penangguhan penahanan dan menjadi penjamin bagi ke-7 tersangka kepada Kepolisian Resort Sukabumi. Langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada para tersangka, dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan tentu berkeadilan. Sempat menimbulkan polemik, usulan staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta untuk menjamin kebebasan 7 tersangka kasus perusakan rumah singgah di Sukabumi dibatalkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam unggahannya di media sosial X, @NataliusPigai2, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, sebagai Menteri HAM, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas Suwarta, staf khusus Menteri HAM. Karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan dari individu, personal bertentangan dengan Pancasila. Pigai juga menyatakan, sampai saat ini kami belum mengeluarkan surat atau sikap resmi dari kementerian karena sedang menunggu laporan dari Kanwil Jawa Barat. Demikian untuk menjadi perhatian. Soal kasus hukum perusakan rumah singgah ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang bilang penegakan hukum kasus ini harus berjalan secara objektif tanpa intervensi. Ya, hukum biarkan bekerja secara objektif berdasarkan kaidah alat bukti. Saya tidak akan mengintervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prosesnya kepada aparat penegakan hukum. Kalau terjadi peristiwa seperti ini, semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati. Menghormati perbedaan, menghormati keyakinan. Hingga kini, Polres Sukabumi terus menyelidiki kasus perusakan rumah singgah saat melakukan kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat. Terbaru, polisi kembali menetapkan 1 tersangka pada 4 Juli lalu sehingga total sudah ada 8 tersangka terkait kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81,2%. Hal ini disampaikan Budi Gunawan saat mengikuti rapat kerja antara Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI. Budi Gunawan menyampaikan hal ini berdasarkan hasil survei pada Juni 2025. Menurut Budi, capaian tersebut juga tercermin dari persepsi publik. Dalam survei tersebut, Saudara, pemerintah mendapat rapor biru pada 5 aspek utama. Di antaranya, aspek sosial dan budaya yakni sebesar 95,1%, capaian tersebut alhamdulillah juga tercermin di dalam gambaran persepsi publik. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada 5 aspek utama, yaitu
PDIP menanggapi hasil survei Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang menyebut 81,2% masyarakat puas dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima menilai sektor ekonomi nyatanya masih buruk. Menurutnya target pajak yang tidak kunjung tercapai ditambah dengan beban utang beserta bunganya sekaligus kontraksi ekonomi global yang tidak menentu khususnya gejolak geopolitik. Meski demikian, Arya menyebut kondisi politik era Prabowo cukup kondusif. Secara politik bisa dikatakan saat ini pemerintahan Pak Prabowo ini sangat kuat. Kondusivitas politiknya ya. Itu saya kira perlu diapresiasi. Mengenai kondisi ekonomi, konstruksi ekonomi global, dan fondasi ekonomi di dalam negeri memang tidak terlalu bagus. Jadi saya tidak bisa mengkuantifikasi. Secara politik saya apresiasi, tapi secara ekonomi ini cukup berat karena tingkat pengangguran yang terus meningkat dengan berbagai konstruksi geopolitik ekonomi dunia, saya kira itu. Dalam unggahannya di media sosial, istri Menteri UMKM Tina Astari membenarkan bahwa dirinya melakukan perjalanan ke Eropa dan menyatakan tidak tahu menahu soal surat permintaan pendampingan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Kasus surat berkop kementerian yang diduga digunakan dalam agenda pribadi kembali menjadi polemik, Saudara. Kali ini menyeret Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman atas beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM Republik Indonesia untuk mengikuti kegiatan misi budaya. Menteri Maman Abdurrahman menjadi sorotan usai beredarnya surat permohonan dukungan kepada Kedutaan Besar RI di sejumlah negara untuk mendampingi perjalanan istrinya ke Eropa. Maman telah menjelaskan perjalanan itu tidak melibatkan anggaran negara. Maman juga membantah memberi perintah untuk membuat surat itu. Surat berkop Kementerian UMKM itu ditujukan pada KBRI Sofia, KBRI Brussels, KBRI Paris, KBRI Bern, KBRI Roma, KBRI Den Haag, dan juga Konsul Jenderal RI Istanbul. Isinya meminta dukungan berupa pendampingan kepada istri menteri dan rombongannya. Dalam unggahannya di media sosial, Saudara, istri Menteri UMKM Agustina Hastarini melalui akun Tina Astari membenarkan bahwa dirinya melakukan perjalanan ke Eropa. Tina menuliskan, dirinya ke Eropa mendampingi putrinya yang tampil di Festival Misi Budaya Eurofolk 2025. Perjalanan itu juga dilakukan bersama dengan tim sekolah. Semua bukti pembayaran yang saya lakukan sudah saya berikan kepada suami saya dan diserahkan juga ke KPK dan tidak tahu menahu soal surat permintaan pendampingan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman membantah adanya perintah untuk menerbitkan surat Kementerian UMKM kepada sejumlah KBRI di Eropa terkait dengan perjalanan istrinya. Maman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga nama baik keluarga. Saya hadir di sini adalah sebagai sebuah bentuk pembelaan kehormatan kepada istri saya yang sudah direndahkan dan dilecehkan, bahkan difitnah. Ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Jadi saya tidak pernah ada perintah dari saya, tidak ada pernah disposisi dari saya, tidak ada pernah apapun arahan dari saya. Jadi tolong sudahi polemik ini. Mengenai isu saya menggunakan dana segala macam, saya sudah
ke KPK, dan ini saya bentuk pertanggungjawaban saya. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Stelios Bima Yudhistira meminta KPK menindak tegas dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dan ini membuat kepercayaan para pembayar pajak itu juga akan turun karena uang pajaknya disalahgunakan. Jadi KPK harus secara tegas untuk melakukan penyidikan sampai tuntas terhadap pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, sampai dengan berapa keuangan negara yang berpotensi merugi karena memberikan pendampingan tidak pada tempatnya, tidak tepat sasaran. Dan ini sebenarnya Pak Presiden harus punya ketegasan sehingga peristiwa ini tidak terjadi lagi dan memberikan efek jerak ke depannya. Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjadi sorotan setelah beredarnya surat edaran dengan KOP Kementerian UMKM mengenai kunjungan istri Menteri UMKM Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke beberapa negara Eropa dan meminta dukungan agar mendampingi istri Menteri UMKM beserta rombongannya. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas lebih jauh soal kasus surat berkop Kementerian UMKM yang memantik respon publik, kita bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman, dan juga ada pengamat politik internasional sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia, Pak Ikrar Nusabakti yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mas Zainur dulu. Mas Zainur, Anda melihatnya apakah ini perlu didalami, terutama dengan adanya dugaan pelanggaran dalam kasus ini? Sangat perlu didalami ya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ini saya sangat menduga merupakan satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu ada 3, melampaui wewenang, mencampur adukan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang. Nah, apa urusannya ya? Urusan seorang istri menteri diberikan surat menggunakan KOP kementerian oleh sekretaris kementerian. Ini dugaan saya, yang pertama bisa merupakan pelanggaran etik, yang kedua bisa merupakan pelanggaran administratif, atau yang ketiga kalau ada uang negara yang digunakan bisa menjadi pelanggaran tindak pidana korupsi dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Jadi ini kegagalan untuk membedakan mana urusan-urusan privat, mana urusan-urusan kedinasan. Nah, soal pembelaan diri dari Menteri UMKM, ya silakan, perlu dibentuk satu tim investigasi. Apakah ini sekretaris kementeriannya yang over sehingga melakukan penyalahgunaan wewenang, atau ternyata ada perintah. Nah, untuk memperjelas itu semua, maka menurut saya di internal kementerian perlu dilakukan investigasi oleh inspektoratnya. Di eksternal kementerian perlu dilakukan pendalaman oleh KPK untuk mendalami ada atau tidaknya pelanggaran hukum pidananya. Di internal kabinet, saya berharap Presiden Prabowo juga perlu melakukan investigasi untuk memperjelas semua agar ini tidak terus terulang. Saya ingat, belum lama ketika setelah dilantik, salah satu anggota kabinet itu menggunakan KOP kementerian untuk undang pengajian dalam rangka pengerahan massa. Nah, ini kan terulang lagi gitu ya, menggunakan KOP kementerian untuk kepentingan yang diduga tidak ada kaitannya dengan kepentingan kedinasan. Jadi berarti bisa bisa diusut ya, Mas Zainur, mohon maaf saya potong. Berarti bisa diusut terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan juga ada indikasi pelanggaran lain, termasuk meminta KPK untuk menyelidiki hal ini ya. Meskipun dari menterinya sendiri sudah melaporkan bukti-buktinya ke KPK. Ya, jadi kan ada 3 kemungkinan itu tadi. Pelanggaran etik, pelanggaran administratif, atau pelanggaran pidana. Disampaikan kepada KPK itu, KPK akan bisa menangani sebatas aspek pidana. Kalau ada uang negara yang digunakan secara melawan hukum, bisa terjadi kerugian. Misalnya dari sisi akomodasi, kemudian misalnya kalau ada akomodasi yang menggunakan uang kedinasan, padahal itu bukan untuk kepentingan kedinasan, maka itu artinya merugikan keuangan negara. Tapi kalaupun tidak ada 1 rupiah pun uang publik yang digunakan, tetap saja ya petugas-petugas di KBRI, apalagi misalnya ada diplomatnya, itu dibayar jamnya menggunakan pajak rakyat. Sehingga itu tetap
ada bentuk pelanggaran administratif maupun pelanggaran etik. Bahkan dari sejak penggunaan kop kementeriannya saja, itu sudah merupakan satu bentuk pelanggaran kalau ternyata bukan acara kedinasan menggunakan kop kementerian. Clear, Undang-Undang 30 2014 pasal 17 ayat 2. Oke, kita tangkap sampai di situ. Saya ingin bertanya ke Prof. Ikrar yang juga sebagai mantan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia. Sepengalaman Anda pada saat ada pejabat negara yang melakukan kunjungan pribadi begitu, apakah juga pernah mengalami kasus yang sama dengan hal ini? Saya kalau pejabat negara kunjungan pribadi hampir-hampir tidak pernah ya. Tapi kalau kemudian orang biasa, ya saya beri contoh misalnya atlet kita ya, akan datang ke Tunisia dan kemudian minta perbantuan ya, itu biasanya saya bantu. Saya beri contoh misalnya pernah ada 2 kali atlet tenis dari DKI Jakarta ya, dia akan bertanding di Tunisia dan kemudian minta ditonton, ya saya datang misalnya ke Hammamet untuk menonton misalnya. Atau misalnya kalau Anda tahu ya yang namanya atlet paralimpik ya, yang pusat pelatihannya itu di Solo, kalau mereka juga akan bertanding di Tunisia ya, itu biasanya juga mengirim surat pada kami untuk meminta bantuan ya, paling tidak bantuan transportasi pada saat ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Anda tahu ya, tidak semua kemudian negara memperlakukan tim dari berbagai negara itu juga dengan sangat apik ya, dan kemudian waktu itu pernah terjadi ya, rombongan Paralimpik itu sudah katanya siap untuk pulang ke Hammamet ya, yang jaraknya itu lebih dari 60 km dari Tunis ya. Itu tiba-tiba menelpon saya, Pak, apakah kami bisa dibantu karena ternyata tadi bis-bis angkutan untuk kami sudah tidak ada di tempat ya. Berarti sekedar memberikan pertolongan dan bantuan ya. Tapi kalau menerima permintaan menjamu pejabat untuk kegiatan-kegiatan pribadi seperti ini, sepengalaman Anda pernah melakukan itu atau bagaimana sebenarnya aturannya? Tidak pernah ya. Jadi biasanya para pejabat itu ya, kalau misalnya para menteri juga datang ke Tunis ya, itu paling saya juga datang aja jemput di airport ya, di depan pintu pesawat, dan kemudian saya bawa beliau-beliau itu ya, seperti Bu Sri Mulyani ataupun Pak Enggar Tiasto Lukito ya, ketika datang ke Tunis untuk urusan resmi, itu saya cuma mengantar mereka-mereka itu ke hotel dan tidak sepeser pun kami mengeluarkan uang untuk kebutuhan akomodasi ya. Apalagi Bu Sri Mulyani ya, itu Mbak Ani itu sangat ketat ya, bahkan ketika beliau juga minta diantar ke pasar tradisional di Tunis ya, itu ketika beliau tidak punya uang dinar, itu langsung dia bilang jangan, uang dari Pak Dubes saya lebih tinggi dari Anda, dan kemudian saya akan menggunakan uang anggaran saya sendiri. Jadi itu adalah hal yang biasa ya. Teman-teman dari BPK juga datang pernah ke Tunis ya, dan kemudian udah selesai pemeriksaan di KBRI, kemudian minta misalnya jalan-jalan ke pinggiran di kota Tunisia atau di Tunisia, itu juga saya menyediakan kendaraan ya, dan itu biasa kami membantu yang namanya DELRI. DELRI itu Delegasi Republik Indonesia. Oke, berarti sekedar memberikan bantuan. Kalau Prof. Ikrar sendiri pernah mendengar cerita soal permintaan memberikan pendampingan ataupun menjamu pejabat yang datang ke sana, dan apakah itu akan mengganggu kinerja dari Kedubes sendiri? Ya, sebelum kasus yang terjadi sekarang ya, itu sebetulnya pernah terjadi kasus dengan ya teman saya yang namanya Fadlizon ya, karena beliau mengirim kalau nggak salah WA gitu ya ke salah satu perwakilan RI di sana untuk membantu anaknya yang kebetulan mau ke sana ya. Itu membantu bukan artian menyiapkan akomodasi, kemudian kendaraan dan sebagainya, tapi sekedar pendampingan just in case terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di negara tersebut ya. Jadi itulah bentuk perbantuan yang biasa diminta oleh delegasi Republik Indonesia. Kalau saya katakan delegasi itu tidak harus delegasi resmi pemerintah ya, bahkan yang namanya olahragawan aja, orang biasa bisa
minta bantuan. Baik. Ya. Kalau untuk surat dari kementerian sendiri biasanya siapa yang mengeluarkan untuk memberikan pendampingan di negara yang dituju? Saya belum pernah mendapatkan surat semacam itu ya, karena biasanya kalau berasal dari kementerian mereka itu sudah siap dengan apa istilahnya itu, misalnya hotel sendiri, kemudian kendaraan sendiri ya, paling juga tadi saya katakan meminta pendampingan untuk ya sekedar didampingi pada saat mereka ada kegiatan di sana ya, dan itu sangat-sangat minimalis sekali. Jadi tidak ada budget yang dikeluarkan oleh KBRI ya, dan apalagi kemudian menyediakan jamuan makan malam ataupun akomodasi dan sebagainya ya. Berarti Prof sendiri pernah dapat informasi ataupun sepengalaman Prof ketika menjadi duta besar begitu, surat-surat seperti yang sedang kami tayangkan saat ini sebenarnya dari kementerian itu siapa yang mengeluarkan? Karena dari menterinya sendiri untuk kasus ini sendiri membantah bahwa mengeluarkan surat untuk memberikan pendampingan ini. Ya, saya tidak tahu persis ya seperti yang terjadi di Kementerian UMKM ya. Bisa saja itu apa istilahnya itu gagasan dari sang sekretaris sendiri, tapi juga bisa saja itu permintaan resmi dari kementeriannya ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa biasanya kalau ada delegasi memohon perbantuan itu biasanya tidak ada kaitannya dengan uang, tidak ada kaitannya dengan akomodasi ya, tidak ada kaitannya juga dengan kemudian disiapkan untuk misalnya makan malam yang aduhai mahalnya gitu kan. Ini cuma sekedar apakah kita kemudian sebagai kepala perwakilan di sana itu masih memiliki BOK ya, itu bantuan operasional perwakilan ya, untuk kemudian bisa menjamu seadanya teman-teman yang datang ke negara tersebut begitu. Baik, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita lihat ini kan jauh sebelum akhirnya KPK berbuka suara, mana dulu yang harus disampaikan? Karena belum tahu nih siapa yang mengeluarkan surat ini, dari menterinya sendiri sudah membantah. Ya, memang perlu dijernihkan ya. Satu-satunya cara untuk menjernihkan kan dilakukan investigasi. Di internal kementeriannya dilakukan investigasi. Bagaimana surat itu diproses bisa sampai keluar dan dikirimkan. Kemudian dilakukan review. Apakah dikeluarkannya surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan di internal maupun terhadap kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah saya pikir hal-hal seperti ini ke depan perlu untuk ditertibkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Harus ada satu bentuk sosialisasi juga kepada para pejabat begitu ya, bahwa kalau dari sisi perlindungan terhadap warga negara itu merupakan satu kewajiban negara begitu ya. Dimanapun warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri berhak mendapatkan perlindungan. Tetapi kan kalau dalam konteks ini berbeda saya lihatnya gitu ya. Yang saya lihat adalah yang pertama adalah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan karena penggunaan KOP kementerian. Ya, yang kedua, ini apakah kepentingan kedinasan atau kepentingan non dinas? Kalaupun misalnya ke depan, misalnya dimungkinkan untuk kepentingan non dinas, ya itu harus dibuka juga dan harus ada perlakuan yang simetris terhadap seluruh warga negara. Misalnya terhadap kontingen dagang, terhadap kontingen olahraga atau kontingen para pencari ilmu gitu ya, mahasiswa atau siswa yang sedang berkompetisi begitu ya. Karena kan juga ada banyak jenis-jenis warga negara yang sedang memiliki urusan di luar negeri, sehingga seharusnya itu bisa berlaku sama untuk semua orang, tidak ada perlakuan yang berbeda hanya karena keluarga dari pejabat. Kalau untuk pejabatnya sendiri, saya pikir justru merupakan sebuah kewajiban dari negara untuk mendukung bagaimana agar kepentingan dinasnya itu bisa berjalan dengan lancar, diberikan dukungan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh peraturan. Tetapi kan menjadi masalah adalah kemudian ketika ada percampuran antara kepentingan kedinasan dengan kepentingan pribadi. Ini tidak tepat. Ini awal mula dari korupsi itu kan tidak bisa membedakan mana private domain, mana public domain.
kemudian ada sumber daya publik digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi ini yang nanti kita nantikan bersama ya Mas Zainur dan juga Prof. Ikrar, apa langkah yang diambil, apakah ada investigasi terkait dengan kasus ini sehingga terang benderang begitu, sehingga berharap tidak ada dugaan penyelewengan kekuasaan atau penyelewengan anggaran di sini. Terima kasih peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman dan juga pengamat politik internasional sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Republik Tunisia, Pak Ikrar Nusa Bakti telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, sama-sama. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi soal polisi yang memeriksa Roy Suryo CS di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya saudara, Roy CS dilaporkan terkait kasus pencemaran nama baik. Simak perbincangan selengkapnya usai jeda di Kompas Petang. Pakar telematika Roy Suryo dan advokat Egy Sujana selesai menjalani undangan klarifikasi penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan pendampingan dari kuasa hukum, terlapor pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Terlapor yang hadir yakni mantan Menpora Roy Suryo, Egy Sujana, Rismon Sianipar, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Sementara terlapor Ti Fauziah berhalangan hadir dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Roy Suryo menyebut dalam klarifikasi ini dirinya diberikan 85 pertanyaan. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting, kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka mengatasnamakan, ada yang mengatasnamakan pengacara. Ya gitu, itu kan aneh gitu. Pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar nurul ya, gitu. Jadi nalar ya. Akhir April 2025 lalu, mantan Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo menjadi sorotan setelah menuai kritik usai menuding ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tak tinggal diam, Jokowi melaporkan sejumlah orang, salah satunya Roy Suryo CS, ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS, menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya dalam penyelidikan kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konversi yang digelar 1 Juli lalu, Roy Suryo CS mengaku ia dan rekan-rekannya yang menjadi terlapor memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya karena menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus sebagaimana yang diminta pihaknya. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Hingga saat ini kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Roy Suryo CS masih terus bergulir. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi menyatakan, Kamis lalu polisi telah memeriksa kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, maupun ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif. Menurut Ade Ari, keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini yang nantinya akan didalami penyidik. Penyelidik dari Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya, yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta ya, proses
Pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor. Tak hanya dilaporkan Jokowi atas pencemaran nama baik, Roy Suryo CS juga dilaporkan Peradi Bersatu dengan pasal penghasutan. Pihak Peradi Bersatu juga menambahkan laporan kepada Roy Suryo CS dengan jerat pasal perlindungan data pribadi. Tim Liputan, Kompas TV. Selain Roy Suryo, Polda Metro Jaya juga memeriksa sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, antara lain Egy Sujana, Rismon Syenipar, Kurniatri Rohani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Sementara terlapor Tifauziah berhalangan hadir dan diwakilkan oleh sang kuasa hukum. Undangan klarifikasi hari Senin merupakan buntut dari pelimpahan 5 laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan di beberapa Polres wilayah di Jakarta, Bekasi, dan Depok. Kepada beliau dipersilakan. Apakah kami berwenang atau memiliki otoritas untuk meneliti ijazah dan skripsi Joko Widodo? Dari mana kami dapatkan sumber yang kami kaji, yang kami foto lembar pengesahan skripsi pada pertemuan 15 April 2025 di UGM. Terus apakah kami mengenal TPUA? Itu semua ya sebenarnya semua orang udah tahu ya. Pakar telematika Roy Suryo menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya hari ini terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi melalui tudingan ijazah palsu. Kita membahasnya bersama Roy Suryo, penuding ijazah Jokowi, dan Ade Dermawan, Sekjen Peradi Bersatu. Saya menyapa Pak Ade, selamat sore. Mas Ade. Dan saya menyapa, terima kasih telah hadir di studio, Mas. Sama-sama, Mbak My Sister. Ya. Setelah diperiksa langsung datang ke Kompas TV. Oh iya, naik drone tadi. Naik drone. Bajunya masih sama kan? Ya, saya langsung punya pertanyaan satu. 85 pertanyaan, ada materi apa saja yang ditanyakan kepada Anda? Tadi sempat diceritakan tidak jauh dari Dr. Rismon, ya gitu. Tapi ini ya harusnya memang orang tuh smart ya gitu. Kalau yang tidak cerdas ditanyakan, nggak usah dijawab karena jawabannya pasti tidak cerdas juga. Pertanyaannya banyak nggak cerdasnya? Iya, jadi banyak yang nggak ada hubungannya. Seperti? Atau misalnya tiba-tiba dia bilang, oh dia menyaksikan acara langsung di studio gitu ya. Nah pertanyaannya adalah pasalnya yang mana yang di studio itu? Ketika itu pasal ITE ya salah. Saya adalah perancang dan pengawal undang-undang ITE selama 10 tahun. Ya gitu. Jadi tidak tepat sasaran tidak tepat. Soal ITE yang dilaporkan oleh Peradi. Penyidiknya juga jadi lagi, oh iya ya Pak, ya iyalah. Ya udah itu nggak usah tanyain, siap. Udah, nggak usah. Kemudian tentang pasal penghasutan. Penghasutan itu Mbak, sudah ada putusan MK ya tahun 2009 mengatakan penghasutan bukan lagi delik formil, tapi delik material. Delik material itu harus ada efek dari orang yang terhasut. Orang yang terhasut harus melakukan kerusuhan atau onar secara nyata, bukan seramanya. Saya tanya, ada nggak itunya? Nggak ada Pak, ya udah, ngapain tanyain? Ya udah. Jadi banyak hal yang pertanyaan itu udah patah sendiri ketika ditanyakan. Ya kalau gitu kan ngapain dijawab gitu loh. Jadi clear aja. Jadi dari 85 pertanyaan kan Anda diperiksa sangat singkat ya waktunya karena nggak jawab semua pertanyaan. Jadi 85 pertanyaan berapa yang masuk logika Anda? Yang masuk logika cuma 3. Ah, cuma 3? Iya, apakah Anda sehat? Apakah Anda siap dan apa keterangannya mau ditambahkan? Selain itu nggak ada satu legal standingnya dari Peradi bersatu, berdua, bertiga, berempat, berlima ini nggak ada gitu. Karena kalau itu adalah orang yang kemudian terkena dampak langsung seperti Pak Joko Widodo, waktu itu kami datang untuk melayani pertanyaan itu, gitu. Karena ini ada efek langsung. Ini orang-orang yang tidak ada kaitannya langsung, kemudian numpang di layani di kasus hukumnya Pak Joko Widodo. Mereka tidak kena dampak langsung, mereka tidak kena efek dari itu. Kemudian sudah ada jelas mereka itu yang dilakukan adalah soal-soal yang sifatnya general. Padahal ada sifat-sifat yang hukum yang spesialis yang sudah misalnya 310-311 yang itu dilaporkan oleh Joko Widodo. Ada istilah hukum namanya lex speciali derogat lex generali. Kalau sudah yang spesial itu ditanyakan, ya udah derogat generalisnya. Artinya pasal-pasal yang umum bisa dikesampingkan. Polisi tadi juga mengakui. Oke, jawaban Anda kita akan coba tanya ke Mas Ade dari Perade yang telah bergabung bersama kita. Selamat petang Mas Ade.
Selamat petang. Oke, Mas Ade, tadi sudah mendengarkan pernyataan dari Mas Roy mengatakan tuduhan Anda terkait dengan Undang-Undang ITE, melanggar penghasutan, itu nggak masuk akal. Mas Anda menuduhkan hal yang salah kepada Mas Roy CS. Gimana tanggapannya? Jadi gini Mbak, ya, bahwa kemudian kalau mencari dampak langsungnya, ya, saya kasih contoh 2 saja. Yang pertama, penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo di Solo. Itu yang pertama. Penggerudukan itu terjadi. Itu fake atau fakta? Itu fakta atau bohong tuh? Terus yang kedua, ya, yang kedua adalah peristiwa pembakaran foto Mas Roy di Malang Raya. Itu fakta atau bohong? Rekayasa kalau itu. Rekayasa katanya Mas. Itu dulu, itu fakta atau bohong tuh. Nah, terjadi di mana-mana. Kalau ini tidak dilaporkan, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak terjadi susulan-susulan baik dari relawan maupun juga dari masyarakat yang mencintai Jokowi ataupun yang kontra terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo atau pendukungnya Pak Roy Suryo CS atau TPUA gitu loh. Sebentar Mas Roy, saya jelaskan dulu bahwa kalau berbicara dampak itu pasti ada dampak. Enggak mungkin kuculuk-kuculuk orang mau melaporkan polisi, apalagi itu adalah relawan Bapak Joko Widodo ya untuk hal ini. Kalau tidak ada dampak, ini ada dampak gitu loh. Jadi generalis yang dimaksud dengan Pak Roy, benar sekali. Tetapi perlu diingat, tidak ada dampak. Ya. Nanti kita lanjutkan Mas Ade dan Mas Roy, kira-kira apa yang disampaikan nanti dijawab. Tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Kita masih bersama dengan Mas Roy dan juga Mas Ade. Mas Roy, silakan dijawab tadi. Jadi gini, yang dimaksudkan dampak itu makanya baca undang-undang dan baca putusan MK ya. Jadi yang namanya dampak kalau itu pasal penghasutan adalah pasal yang bukannya delik formil atau harusnya material adalah apa? Ada orang yang terhasut dengan apa yang saya katakan. Kemudian ketika terhasut, dia kemudian melakukan penyerangan terhadap Pak Jokowi. Membuat kisruh gitulah. Kisruh, tapi bukan dibalik. Kalau di Malang kan dibalik. Kelompok-kelompok mereka sendiri yang suruh ribut sendiri. Ya ini pola lama ini, pola-pola yang udah dikenal, senyum kita gitu. Nah, jadi itu nggak tepat gitu loh. Jadi kebalik, yang di Malang tuh kebalik. Maka tadi polisi juga ketawa aja. Ini kebalik Pak yang di sana ada. Lah iya harusnya kebalik. Yang kedua, ketika kemudian di Solo, pertanyaan saya adalah, Pak ada bukti nggak saya ada di Solo? Nggak ada Pak Roy. Ya udah selesai. Jadi kalau Solo salah ditanyakan ke Mas saya. Ade gimana? Tidak ada yang terhasut kok dengan apa yang dilakukan oleh Mas Roy CS. Mungkin kalau yang lain terserah. Silakan. Jadi memang betul Bang Roy tidak berada di Solo. Iya. Semua meyakini itu Bang Roy. Penghasutan itu Bang Roy, ya, menghasut, menyampaikan sesuatu kabar kepada orang lain, baik secara langsung, baik secara tertulis, walaupun melalui media, speak up, itu dampaknya tidak perlu kita ada di situ Pak Roy. Contoh ya, pada saat di penggerudukan rumah di Solo, itu karena apa? Karena adanya ujaran-ujaran atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan Mas Roy di beberapa media kan. Dan itu dampaknya. Ini salah lagi. Dan ingat Bang Roy ngomong, sebentar, saya masih ada datanya dan itu kita juga serahkan kepada pihak kepolisian. Bang Roy mengatakan di Kompas ya, ini sekarang TPUA sudah menuju ke rumah Bapak Joko Widodo di Solo. Saya sekarang berada di UGM. Kan itu jejak digital loh Mas ya. Ini bukan aku yang ngomong, tapi itu jejak digital yang ada saat kami melihat itu. Bang Roy memastikan bahwa tim TPUA sudah berada di Solo gitu loh. Iya, kan TPUA yang di Solo, bukan saya. Iya, justru itu Bang Roy. Itulah dampak yang kami maksudkan. Kalau polisi bermaksud lain, terserah. Atau Bang Roy juga bermaksud lain, itu adalah teknis penyidikan.
ini loh, teknis penyidikan itu Bang Roy. Kalau memang benar, Mas Ade, sekarang gini, supaya orang nggak kusut nggak salah. Kalau memang benar, tadi saya dikejar oleh petugas. Ketika saya katakan saya nggak ada di Solo, ya udah Pak, salah kalau gitu ya. Iya, selesai. Saya jelaskan dulu Bang Roy. Saya jelaskan dulu bahwa itu ada teknik penyidikan. Monggo silakan mau dijawab apa saja. Saya tidak mau merusak juga sistem penyidikan yang ada di Polda Metro. Artinya apapun itu kalau sudah diungkapkan sama Bang Roy, sudah disampaikan dengan secara menurut Bang Roy benar, ya monggo silakan, itu kan proses. Kalau Bang Roy mampu membuktikan bahwa dia tidak melakukan penghasutan karena saya bukan penyidik, dan itu tahap penyidikan, nah silahkan. Gini loh Bang, kita lihat akhirnya seperti apa. Bang Ade, kasihan petugas kepolisian kita. Sudah 79 tahun usianya, masih melayani persoalan-persoalan remeh-temeh, tidak ada legal standing, kayak gini. Jadi begitu tadi polisi itu mengerti, oh iya Pak, nggak ada legal standing, iyalah. Jadi ngapain polisi lebih banyak ngurusin yang lebih penting. Ini giliran saya atau giliran Mas Roy ini? Ya sama, Mas kan udah panjang. Gantian. Menjelaskan begini Bang Roy, bahwa kemudian ya penyidikan dilakukan secara profesional dan Bang Roy merasa bahwa di situ tidak ada pidana dan lain, itu haknya Bang Roy berbicara. Iya kan, hak Bang Roy. Tetapi penyidik dia memiliki analisis sendiri. Dia tidak bisa diintervensi oleh baik seorang Ade Darmawan Sekjen Pradi Bersatu, baik Bapak Roy Suryo sebagai mantan seorang Menpora, itu tidak bisa karena kita bukan penyidik. Mas Roy, sebelumnya Mas Ade sebentar. Mas Roy, sebelumnya kan Anda menghindari bahkan terkesan tidak mau menghadiri panggilan terkait dengan yang dituduhkan. Kenapa sekarang mau? Karena kan Anda menyebut bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu tidak masuk akal. Kita menghormati Polda Metro Jaya. Jadi datang cuma karena menghargai, tapi tidak menganggap bahwa apa yang dilaporkan oleh Pradi itu penting untuk ditanggapi? Nggak penting itu. Nggak penting? Karena ada undangan, sifatnya klarifikasi, kemudian ya kita harus mengklarifikasi itu. Tapi begitu kita tahu ternyata yang ditanyakan kayak gitu, ya tadi petugasnya juga senyum-senyum aja gitu loh. Ya Pak, tadi pertanyaan kayak gini, ya ini gimana ya Pak, udah apa-apa, ya udah terus kalau itu benar, saya pasti dikejar. Gitu loh, dengan apa-apa. Mas Ade, kira-kira apa yang membuat Anda melandasi, Anda melaporkan terkait dengan tuduhan penghasutan, kemudian pelanggaran ITE. Menurut Mas Roy, bahkan apa yang Anda laporkan tidak penting untuk ditanggapi. Jawaban Anda? Jadi gini, setiap warga negara di Republik ini Mbak, sekali lagi saya sampaikan bahwa ada KUHP 108. Siapapun warga negara itu bisa berhak melaporkan bila melihat kejadian tindak pidana. Tapi kita tidak usah berbicara aturan dan perundang-undangan, itu semua juga pengacara sudah tahu. Dan kalau ada yang katakan legal standingnya nggak ada, itu senjata pengacara manapun itu biasa, itu legal standing begitu. Tapi buktinya juga diproses kok secara hukum. Namun yang saya pengen sampaikan, diproses bisa juga berhenti. Dialog ini, yang mau saya sampaikan dalam dialog ini adalah sudah masuk ke tahap teknis penyidikan. Artinya ini berjalan. Kalau dikategorikan apa yang membuat kami melaporkan, yang saya pengen katakan adalah kita anak bangsa. Kita jangan saling menuding. Kalau belum ada bukti, kita tidak boleh menjustifikasi seseorang menjadi palsu yang menimbulkan kegaduhan. Karena Bapak Insinyur Joko Widodo juga adalah seorang presiden berkuasa 2 periode, ya tentu dia punya pendukung, Mbak. Ini apaan lagi gitu. Termasuk kami juga mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Dampaknya apa kepada Pradi Bersatu? Bukan Pradi Bersatu, advokat public defender. Itu apalagi itu public defender. Kami butuh sebentar Mas Roy. Nanti dikejar lagi itu hukumnya. Memang untuk melaporkan hal-hal seperti ini. Kenapa kami tidak mau ada kegaduhan? Gak masalah. Kami tidak mau, Bang Roy, kalau kami tidak laporkan ini ke polisi Bang Roy, yang saya takutkan Bang Roy jalan tengah malam, kalau ketemu orang yang mencintai, ini contoh nih, kalau ketemu orang yang mencintai betul-betul Pak Jokowi, terus Bapak disenggol dan apa-apain. Ya nggak mungkin, ini salah. Yang ada di Malang tuh kita tahu siapa orang-orangnya. Saya sampaikan ilustrasi, bukan kepastian Pak. Jadi ini malah nggak benar. Kalau gitu negara NKRI ini tidak benar kalau ada pembacokan di tengah jalan. Oh jasanya palsu, begana.
Tapi Bapak sendiri tidak pernah. Makanya kita tunggu hasil dari nanti gelar perkara kalau ijazahnya palsu atau tidak. Itu harus dibuktikan dulu sampai inkrah. Begitu sampai inkrah baru bisa Polda Metro Jaya. Gak ngurusin yang remeh-temeh. Baik, pernyataan terakhir mungkin masing-masing punya sikap. Mas Ade, tadi disampaikan oleh Pak Egy. Mas Ade, tadi disampaikan. Karena kenapa? Dalam kondisi sakit pun dia datang, gentleman. Oke. Mana kita tunggu besok Rabu kalau datang. Ditunggu hari Rabu katanya Mas Egy ini. Jokowi kita tunggu waktu punya pernyataan. Saya punya pertanyaan kepada Mas Ade. Mas Ade. Tadi disampaikan oleh Pak Egy, harusnya kalau memang ini mau case close, kenapa nggak ditunjukkan saja ijazah aslinya dan selesai, Jokowi bahkan mereka bersedia minta maaf. Kenapa nggak itu yang dilakukan? Itu yang diminta oleh RCS. Seorang warga negara, apalagi seorang seorang presiden ke-7, Republik Indonesia tidak mau menunjukkan kepada publik. Hak. Itu hak. Kenapa? Itu juga ikut kita laporkan, yaitu perlindungan data pribadi. Jadi laporan ini, Mas Ade, jadi laporan ini Anda mau kemana ujungnya? Mau mentersangkakan Mas Roy atau kemana? Atau mau minta maaf aja selesai? Kalau Bang Roy bilang bahwa tidak bisa menggunakan undang-undang PDP, kenapa dirancang itu undang-undang PDP? Oke, Mas Ade, saya punya pertanyaan. Laporan Anda mau ujungnya kemana? Mau mentersangkakan Mas Roy atau mau cukup minta maaf saja? Ya, artinya semua bisa dilakukan kalau negara kita memang bagus. Saya tidak pernah menutup, Mbak. Saya tidak pernah menutup dan tidak pernah melarang untuk perdamaian, karena perdamaian adalah apanya yang mau damai. Satu lagi, Mas Roy, kira-kira closing statement aja. Tadi juga sempat dikatakan, Pak, Undang-Undang PDP 027, Mas. Saya kasih tahu, saya bilang ke penyidiknya. Undang-Undang PDP itu tahu nggak dulu ketika di Komisi 1 siapa yang ngerancang? Pak Roy. Ya udah, gunanya bukan untuk itu. Salah besar kalau undang-undang perlindungan data pribadi itu untuk data elektronik. Ntar Mas sudah selesai Kak Anda kasih. Jadi salah besar. Jadi mereka malah ini sesat menggunakan undang-undang yang salah, termasuk harusnya digunakan perlindungan data pribadi itu 27 bukan untuk itu. Kayak ITE itu digunakan untuk data elektronik. Jadi kalau saya kembali ke ijazah UGM sebenarnya kan sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Buat Anda itu nggak cukup. Tunggu hasil pengadilan. Kita lihat. Tunggu dan kita itu hak masyarakat untuk meminta melalui keterbukaan. Baik, kita tunggu babak selanjutnya. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade. Terima kasih Mas Ade. Kita lanjutkan lagi nanti. Terima kasih. Selamat petang. Saudara, Gunung Lowotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi. Imbas erupsi Gunung Lowotobi laki-laki, 6 penerbangan dari dan menuju Flores Timur dan Sika dibatalkan. Gunung Lowotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 18 meter. Hujan kerikil melanda desa sekitar gunung lereng gunung bahkan sampai ke wilayah Kabupaten Sika, saudara. Dan saudara, yang Anda saksikan ini adalah detik-detik erupsi Gunung Lowotobi laki-laki yang terekam ponsel warga pada Senin siang. PVMBG mencatat tinggi kolom abu vulkanik mencapai 18 km dari puncak kawah yang menyebar ke arah barat. Menyusul potensi erupsi susulan, warga diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km sambil menunggu arahan selanjutnya. Makanya tadi saya komen loh, kok itu asapnya makin banyak ya? Imbas erupsi Gunung Lowotobi laki-laki, saudara, 6 penerbangan dari dan menuju Flores Timur dan juga Sika dibatalkan. Otoritas Bandara El Tari Kupang menyebut 6 jadwal penerbangan tersebut merupakan rute Kupang Maumere dan juga Kupang Larantuka maupun sebaliknya. Pembatalan penjadwalan penerbangan akan dilakukan dan menunggu waktu sampai waktu abu tertutup. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya masih serta Regan. Sampai jumpa.